Selamat datang di Selaman Mendalam kita kali ini. Sumber yang Anda bagikan ini membawa kita ke konsep ekonomi digital yang, wah, cukup radikal ya. Ergon Cyberverse. Betul sekali. Jadi kita bicara soal semacam alam semesta digital imersif, namanya Cyberverse. Yang bangun AI gitu ya. Iya, dibangun AI. Dan ditenagai sistem ekonomi unik, namanya Ergon. Nah, ini yang menarik. Dia terhubung ke kebutuhan dunia nyata Anda. Oke, misi kita berarti ya membongkar visi ini, terus apa dampaknya buat Anda semua? Iya. Dan ini bukan sekedar pembaruan medsos atau game biasa loh. Bukan ya? Bukan. Ini lebih ke pergeseran paradigma. Jadi bayangkan, AI, terus data Anda yang aktif dipakai, energi dunia nyata, sama, nah ini, kripto super liquid. Semuanya nyatu. Super liquid, nanti kita bahas itu. Intinya berarti sinergi manusia mesin ya, buat nilai baru. Tepat. Potensi sinerginya itu. Oke. Mari kita mulai dari dunianya dulu deh, si Cyberverse ini. Katanya lebih dari metaverse biasa ya? Iya, sumbernya bilang gitu. Jadi AI-nya itu mandiri bangun dan kembangin dunianya. Pakai data pengguna. Data kita? Data Anda, iya. Bahkan ada elemen interaktif kayak game FPS atau Pokemon Go gitu. Wah, jadi peran kita sebagai pengguna berubah dong? Nah, itu dia. Ini bikin pasar baru. Anda, pengguna, jadi produsen data. Itu dianggap kayak barang konsumsi. Oke, terus AI-nya? AI-nya jadi penambang kripto. Dia ngubah data Anda jadi barang modal. Jadi data Anda itu aset langsung, bisa dimonetisasi. Jadi AI bukan cuma bangun dunianya, tapi ikut main ekonomi di dalamnya ya? Betul. Dia bukan cuma alat, tapi partisipan aktif. Menarik. Jadi data kita bahan baku utama ya. Lalu si Ergon tadi. Gimana dia jembatanin ini ke dunia nyata? Kayak pangan, energi. Ergon itu sistem ekonominya, jembatannya. Fokusnya memang kebutuhan dasar. Sumbernya nyebut ada 4 pemain kunci. Siapa aja tuh? Produsen barang jasa real, itu pihak A, terus pemilik modal kripto, pihak B, lalu pengguna kayak Anda, pihak C. Dan, nah ini krusial, AI itu sendiri. AI jadi pemain juga. Iya, sebagai entitas ekonomi keempat yang aktif, dia proses data, hasilkan kripto. Ini poin pentingnya. AI bukan alat bantu doang. Oke. Dan kriptonya tadi yang super liquid itu, kenapa disebut gitu sih? Dan kenapa dibikin begitu? Nah, ini unik banget. Super liquid itu artinya dirancang dia ngalir terus. Susah ditimbun. Susah ditimbun, maksudnya. Ada mekanisme hitung mundur untuk musnah. Jadi, makin banyak kripto diam di satu akun, nggak dipakai, makin cepat nilainya turun. Atau bahkan hilang. Wah, tujuannya apa tuh? Kok ekstrim? Tujuannya, ya menurut sumbernya, buat mencegah penimbunan besar-besaran oleh segelintir pihak kayak paus gitu. Dipaksa muter uangnya, biar distribusinya lebih rata. Nilainya gimana? Apa tetap? Nggak statis. Dianalogikan kayak rumus fisika, W sama dengan F dot S. Intinya, nilai kripto ini tergantung usaha, entah itu kerja AI atau pengguna, dan seberapa luas dipakainya di ekosistem itu. Jadi ada semacam mesin yang ngatur semua aliran kompleks ini dong? Ada. Pusatnya disebut Super AGI, Artificial General Intelligence. AI super cerdas lah. Perannya apa sih Super AGI ini? Dia kayak bank sentral digital. Ngelola aliran kripto, atur parameter ekonomi, misalnya kecepatan hitung mundurnya tadi. Dia juga mastiin kompensasi yang adil buat pengguna dan AI. Bahkan bisa bikin pasar baru. Sambungin semua nih ya. Cyberverse, Ergon, kripto unik, Super AGI. Gambaran besarnya jadi gimana? Gambaran besarnya itu tercipta siklus. Siklus data ke energi ke produk. Mandiri dan berkelanjutan. Coba sederhananya gimana alurnya? Aktivitas digital Anda hasilkan data. Data ini jadi makanan buat AI. AI kan butuh energi buat kerja. Nah, Ergon fasilitasi pengelolaan energinya. Terus hasil kerja AI? Bisa produk digital di Cyberverse atau ya kripto tadi. Kripto ini bisa Anda pakai buat dapat barang jasa nyata dari jaringan Ergon atau dipakai lagi di Cyberverse, yang akhirnya hasilkan data lagi, muter terus. Oke. Kayak ekonomi sirkular digital gitu ya? Betul. Dan Ergon juga siapkan infrastruktur pendukungnya. Kayak jaringan energi terdesentralisasi, pusat produksi fisik lokal, bahkan sistem modal sosial buat nilai reputasi. Wow, kompleksnya. Jadi implikasi utamanya buat kita, buat Anda, apa dong? Potensinya kayaknya gede nih.
Potensinya memang disebut signifikan. Pertama, demokratisasi produksi. Jadi AI plus fasilitas produksi lokal itu bisa bantu UMKM bersaing. Oke, itu bagus. Kedua, ya redefinisi ekonomi. Fokusnya pindah dari numpuk harta ke kelancaran aliran nilai. Ketiga, peran baru AI. Bukan ngambil kerjaan, tapi lebih kayak ngerebut monopoli pasar. Jadi buka peluang lebih luas buat banyak orang, termasuk Anda. Bayangin interaksi digital kita bisa langsung bantu akses kebutuhan pokok ya. Kurang lebih gitu visinya. Tapi pasti ada tantangannya juga kan, nggak mungkin mulus semua. Ya jelas, tantangannya juga gede. Skalabilitas teknisnya butuh komputasi dan energi raksasa buat cyber first dan super AGI ini. Energi ya, pasti terus. Regulasi, kripto super liquid, produk buatan AI sepenuhnya, belum ada aturannya. Ini benar-benar baru. Privasi data juga. Tata kelola AI yang etis, krusial banget kan? Dia jadi pusat pengendali ekonomi. Betul-betul. Dan adopsi pengguna ya. Nah, itu dia. Perlu edukasi besar dan mungkin perubahan cara pikir. Dari nimbun aset jadi, ya, mengalirkannya. Jadi implementasinya harus hati-hati banget loh. Oke, baik sebagai penutup nih untuk selaman mendalam kita kali ini, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Mengingat siklus data energi produk tadi dan peran AI yang sentral banget dalam ngelola dan distribusi nilai, pertanyaan apa yang muncul buat Anda tentang nilai sebenarnya dari tiap klik, tiap like, atau tiap interaksi digital yang Anda lakukan sehari-hari? Bahkan di platform yang kita pakai sekarang ini. Coba direnungkan.